Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sangat senang karena pada kesempatan kali ini Ibu dapat berjumpa dengan kalian. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Herlina Tasinadini, biasa dipanggil Ibu Hesti. Ibu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ibu merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Baik, kegiatan kita kali ini Ibu akan memberikan sebuah layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi, di mana layanan informasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai suatu topik pembahasan yang akan kita bahas saat ini, untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan kepada kalian semua. Apakah ada yang tahu layanan informasi itu apa? Baik, layanan informasi merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, di mana bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru, informasi-informasi baru pada siswa, agar siswa dapat memahami dan dapat memanfaatkannya untuk kehidupannya yang sekarang dan masa yang akan datang. Topik yang akan Ibu bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kelompok pertemanan yang tidak baik. Pertemanan yang tidak baik seringkali terjadi pada kita, yaitu baik secara sadar maupun tidak sadar kita alami, baik di lingkungan maupun diri kita sendiri. Bahkan saat ini kita sendiri pun tidak tahu kalau kita berada dalam lingkungan yang tidak baik atau tidak sehat. Karena itu kita perlu memahami kelompok-kelompok pertemanan yang tidak baik itu seperti apa. Sebelum lanjut pada pembahasannya, saya memiliki sebuah ilustrasi mengenai pertemanan tidak baik atau tidak sehat, di mana saya menggambarkan ada dua orang sahabat yang telah berteman sejak lama. Sejak kecil keduanya selalu bersama-sama dari sekolah, SMP, SMA, bahkan keduanya menentukan untuk masuk di universitas yang sama dengan jurusan yang sama. Dari kecil keduanya sudah ingin menggunakan baju dan pakaian yang sama. Bahkan keduanya sulit untuk berkomunikasi dengan lingkungan lain. Mereka hanya merasa nyaman jika berdua saja, sehingga orang-orang atau teman-teman baru yang mau berteman dengan mereka juga merasa terasingkan dan sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Dari ilustrasi di atas kita mengetahui manfaat dari mempelajari kelompok pertemanan yang tidak sehat atau tidak baik, di mana kita tidak bisa ketergantungan pada orang lain. Kita harus mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Pertemanan tidak sehat dapat membawa kita kepada jalan yang kurang baik untuk kehidupan kita, menjauhkan kita dari lingkungan yang seharusnya kita dapat beradaptasi dengan baik dan dapat berkomunikasi dengan teman-teman baru di lingkungan yang baru. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan bahwa Ibu harap kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar konteks pelajaran. Dan jika ada pertanyaan
atau pendapat dari teman-teman sekalian. Ibu harap saling mengerti dan saling bergantian untuk mengutarakan pendapat, tidak berebutan, dan saling terbuka. Jika ada teman yang ingin mengutarakan apa yang ia rasakan, Ibu harap semua yang ada di sini, semua yang ada di kelas untuk menjaga rahasia tersebut, karena ini terkait dengan keadaan teman kalian. Tidak mungkin kan kalian membeberkan atau memberitahukan apa yang dirasakan teman kalian ke orang lain yang tidak ada di kelas ini. Maka Ibu harap semua bisa saling menjaga kerahasiaan yang terjadi dalam kegiatan kali ini. Sebelum masuk kegiatan inti, Ibu akan memberikan tata cara dalam kegiatan ini agar kegiatan ini dapat terstruktur dan tertata dengan baik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi tentang kelompok pertemanan yang tidak baik. Selama Ibu menjelaskan materi, silahkan kalian mencermati dan mengamati penjelasan dari Ibu. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu di akhir penjelasan Ibu akan membentuk kelompok, di mana dalam kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Namun sebelum mulai kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan masuk ke topik pembahasan utama kita, yaitu kelompok pertemanan yang tidak baik. Pengertian, teman sebaya sangatlah berperan penting. Peranan teman-teman sebaya terhadap remaja, terutama berkaitan dengan sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku. Remaja seringkali menilai bahwa bila dirinya memakai model pakaian yang sama dengan anggota kelompoknya yang populer, maka kesempatan bagi dirinya untuk diterima oleh teman-teman sebayanya. Dalam persahabatan, di dalamnya terdapat norma-norma kelompok yang mengatur, seperti harus mengerjai siswa lainnya. Pengaruh negatif interaksi sosial dalam persahabatan yaitu sangat erat sekali akan terjadi perilaku menyimpang, yaitu kenakalan remaja. Remaja yang cenderung bergaul dengan teman-teman sebayanya yang sering mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba akan sangat rentan untuk mengikuti gaya hidup mereka. Meskipun belum dinyatakan mutlak bahwa remaja tersebut akan mengikuti gaya hidup teman-temannya, namun perlu disadari bahwa masa remaja merupakan ketidakstabilan baik dalam pemikiran dan pegangan prinsip hidup. Tipe-tipe kelompok pertemanan yang tidak baik. Yang pertama, kelompok klik. Kelompok klik adalah pergaulan dengan kelompok kecil, hanya dengan orang-orang tertentu yang itu-itu saja secara eksklusif. Misalnya pergaulan antara 3-5 orang saja tanpa pernah membuka diri dengan orang lain. Yang kedua, solidaritas buta. Solidaritas secara buta adalah suatu pergaulan yang menerapkan nilai-nilai kesetiaan kepada kelompoknya secara ketat, sehingga mematikan jati diri anggotanya. Misalnya, pergaulan yang mengatur solidaritas anggotanya secara mutlak,
Anggota tidak dibenarkan untuk berbeda atau tidak setia kepada kelompoknya. Yang ketiga, pola pikir harus disenangi semua orang. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan bergaul itu harus bisa disenangi semua orang, sehingga dengan segala cara kelompok ini dilakukan. Mereka hanyut dan tidak punya prinsip karena ingin mengikuti apapun kemauan lingkungannya dan berpikir harus disenangi oleh orang atau kelompok lainnya. Yang terakhir, keempat, perilaku yang dikendalikan oleh perasaan dan emosi. Perilaku tidak tega, kasihan, dan takut menyakiti hati. Sering membatasi aktivitas seseorang. Emosi dapat membuat orang bersikap tidak bijaksana. Contohnya, yang pertama, takut menyakiti hati, menyimpang yang dilakukan teman kelompok dan biarkan terus terjadi. Yang kedua, karena merasa sudah berteman lama, namun tidak bisa menolak ajakan yang buruk. Yang terakhir, karena takut ditinggalkan bertindak berkuasa dalam kelompok. Itu tadi penjelasan mengenai kelompok pertemanan yang tidak baik. Berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh negatif interaksi sosial dalam persahabatan yaitu sangat erat sekali terjadi perilaku menyimpang. Remaja yang cenderung bergaul dengan teman-teman sebayanya yang sering mabuk-mabukan dan narkoba sangat rentan untuk mengikuti gaya hidup mereka. Meskipun belum dinyatakan mutlak bahwa remaja tersebut akan mengikuti gaya hidup teman-teman sebayanya, namun perlu disadari bahwa masa remaja merupakan ketidakstabilan baik dalam pemikiran dan pegangan prinsip hidup. Baik, materi sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu ingin membentuk 6 kelompok, di mana dalam kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Di setiap kelompok berdiskusi mencari permasalahan ciri-ciri kelompok pertemanan yang tidak baik. Setelah ditemukan permasalahan setiap kelompok, secara bergantian maju satu-satu untuk membahas tugas kelompok yang telah kalian diskusikan tadi. Nanti saling terbuka dalam berargumen. Baik, saya harap kalian dapat melakukan dengan sungguh-sungguh. Baik, kalian telah memaparkan hasil diskusi kelompok dengan tanya jawab. Ibu sangat senang karena kalian berargumen dan berdiskusi dengan bagus. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di sini, dan itu tadi. Semoga materi yang kita pelajari kali ini dapat berguna dalam kehidupan kalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertemuan Ibu akhiri. Sampai berjumpa di lain waktu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.